Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ashabal fadail, para jamaah Facebook yang berbahagia, Alhamdulillah pada pagi hari ini Ahad 12 September 2021 kita dapat meneruskan kajian Fiqh Zakah karya Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi. Semoga para praktisi lembaga amil zakat, infak, sedekah, Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia semakin antusias, optimis, punya tekad yang kuat untuk menggali potensi zakat, infak, sedekah dari para warga Nahdlatul Ulama dengan program favorit menarik kotak koin dari warga, oleh warga, dan untuk warga. Kita buktikan bahwa kehadiran Nahdlatul Ulama betul-betul memberikan kontribusi yang nyata dalam aspek ekonomi keumatan, dalam aspek pendidikan, dalam aspek sosial, dalam aspek kebudayaan, dan lain-lain. Mari kita hadiahkan Fatihah ila muallifi hadzal kitab Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi wa jami'i muassisi Jam'iyatina Nahdlatul Ulama, khususan Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Sansyuri, wa jami'i masyayikhina wa asatidina, khususan ila ruhi Syekh Ahmad Fahimi Munji Al-Hajj wa Syekh Muhammad Ahmad Sahil Mahfud wa Syekh Ahmad Nafi Abdillah wa Syekh Abdul Kamal wa Syekhi Zainuddin bin Jadi wa Syekhi Ali Fatah Yaqub. Seluruh guru-guru kita yang telah wafat, semoga di alam barzah Allah melimpahkan ampunan, kasih sayang, dan diberikan kemanfaatan, keberkahan ilmu beliau-beliau kepada kita dan kepada seluruh teman-teman di Lazisnu. Semoga Allah memberikan kekuatan, kegigihan, optimisme dalam menggali potensi zakat, infak, sedekah di lingkungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamatu minad daini. Syarat yang kelima dari zakat itu adalah assalamatu minad daini. Assalamatu, selamat, minad daini, dari hutang. Syarat wajib zakat menurut Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi adalah tidak punya hutang. Kita tahu bahwa sehari-hari manusia dihiasi dengan hutang, baik hutang kepada individu, lebih-lebih hutang kepada lembaga keuangan di perbankan. Apalagi bagi pengusaha, baik pengusaha kelas menengah, kelas atas, bahkan pengusaha kelas bawah, transaksi hutang ini menjadi transaksi yang biasa. Apalagi negara punya program yang namanya KUR, kredit usaha rakyat. Ini menjadi program favorit yang merambah di semua sektor, baik pengusaha kelas bawah, pengusaha menengah, apalagi pengusaha kelas atas, baik nilainya miliaran, ya, 500 juta, 100 juta, 50 juta, sampai yang bernilai 25 juta, 20 juta. Ini jadi memang pemerintah juga menggelontorkan KUR ini kepada masyarakat supaya bergeliat ekonominya, diberikan pinjaman untuk mengembangkan usaha-usaha ekonominya, meningkatkan pendapatannya, meningkatkan ekonominya,
meningkatkan kemandirian dan lain-lain. Nah, syarat zakat menurut Imam Yusuf Al-Qaradawi adalah as-salamatu minad dain. Selamat dari hutang, artinya tidak punya hutang. Menarik ini ya, karena tadi saya sampaikan bahwa di dalam kehidupan sehari-hari, apalagi bagi pengusaha, hutang itu sesuatu yang tak terelakkan. Saya kira sedikit ya pengusaha yang tidak berurusan dengan hutang, lebih-lebih hutang di perbankan yang tadi saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min tamamil milki, termasuk indikator dari kepemilikan yang sempurna, alladzi ishtaratnahu, yang kita syaratkan, yang sudah dijelaskan pada episode yang lalu bahwa termasuk syarat zakat itu tamamul milki, kepemilikan yang sempurna, bukan setengah-setengah. Seseorang yang memiliki harta itu bisa mentasarufkan harta itu, bisa merasakan samroh atau faedah buah dari harta itu al-milku tam. Wa mimma yastalzimuhu, dan sesuatu yang mengikat dari kepemilikan itu, al-fadlu anil hawaij al-asliyah. Jadi termasuk kepemilikan yang sempurna sebagai syarat utama orang wajib berzakat, dan salah satu indikator dari kepemilikan yang sempurna itu yang include di dalamnya adalah al-fadlu anil hawaij al-asliyah, punya kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan primer, kebutuhan-kebutuhan pokok. Ayyakuna an-nisabu saliman minad daini, ayyakuna, supaya ada an-nisabu, nisab, saliman itu selamat, minad daini, dari hutang. Salah satu indikator bahwa orang itu punya kepemilikan harta secara sempurna, salah satu indikator bahwa orang itu hartanya lebih melebihi dari kebutuhan-kebutuhan primer seseorang, salah satunya adalah harta yang sudah mencapai satu nisab itu saliman minad daini, selamat dari hutang. Artinya tidak digerogoti oleh tanggungan hutang seseorang. Fa'idha kana, maka ketika ada al-maliku, pemilik harta itu, madinan, itu orang yang punya hutang, orang yang punya harta yang banyak itu ternyata hutangnya baik kepada individu atau kepada lembaga keuangan itu nominalnya besar. Bidainin, gambarannya dengan hutang yastaghriku, yang bisa menghabiskan hutang itu nisabaz zakat, nisabnya zakat, au yungqisuhu, atau mengurangi prosentasi atau mengurangi kuantitas dari harta zakat itu. Bagaimana? Menurut Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi, fa inna zakata, maka sesungguhnya zakat, la tajibu, tidak wajib zakat itu, alaihi, kepada malik, orang yang punya harta sudah mencapai satu nisab, tapi dia punya hutang yang menghabiskan nisab zakat itu atau mengurangi kadarnya, maka fa inna zakata la tajibu alaihi, orang itu tidak wajib mengeluarkan zakat fihi, di dalam harta itu, di dalam mal itu. Misalnya orang punya harta, dihitung 1 tahun, sudah 1 tahun dihitung ada satu nisab. Misalnya seorang pengusaha, setelah dihitung modal dan keuntungan ada 100 juta, tetapi hutangnya di perbankan atau
kepada seseorang ada 100 juta. Jadi dia punya uang 1 nisab, tapi dia juga punya hutang satu nisab. Dia punya hutang 100 juta, dia punya harta 100 juta. Maka menurut Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi, orang itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Atau dia punya hutang 50 juta, hartanya sudah mencapai 1 nisab, misalnya 100 juta, tapi dia punya hutang 50 juta, sehingga kalau dibayarkan hutang itu, maka uang 1 nisabnya itu berkurang. Tidak ada 1 nisab, tinggal 50 juta. Dengan tegas Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, fa inna zakata, maka sesungguhnya zakat, kewajiban mengeluarkan zakat, la tajibu, tidak wajib berzakat itu alaihi, kepada malik, pada orang yang memiliki harta 1 nisab tapi hutangnya menghabiskan atau mengurangi kadar 1 nisab itu, fihi, di dalam harta itu. Ini statement yang tegas. Nah, yang bagi para pengusaha mungkin itu menjadi celah. Nah, tidak ada kewajiban berzakat. Ghaira annal fuqaha, ini Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi akan menyampaikan, mengeksplorasi problem ini, kajian ini dengan mengutip pakar-pakar fikih yang berbicara soal ini, karena ini memang persoalan yang debatable ya, persoalan di mana para ulama punya banyak argumentasi, punya banyak pertimbangan, punya banyak timbangan untuk mengambil keputusan hukum. Ghaira annal fuqaha, kecuali sesungguhnya para pakar fikih, ikhtalafu fi dzalika, punya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Orang yang hartanya 1 nisab tetapi punya hutang yang menghabiskan uang 1 nisab itu atau mengurangi kadar dari uang 1 nisab itu. Wa khosotan, dan secara khusus, fima, di dalam sesuatu, ya ta'ala, yang terkait sesuatu itu, biduyunil amwal al-zahira, dengan hutang harta yang tampak. Ya, misalnya uang harta yang tampak itu az-zuru wa thimar, al-mawashi, tanaman, kemudian hewan ternak yang bisa dilihat secara langsung oleh publik, oleh masyarakat luas. Wasababu, sabab, faktor penyebab, fi ikhtilafihim, di dalam perbedaan pandangan fuqaha itu, yarji'u, kembali, sabab itu, ila takyifihim, bagaimana para fuqaha itu menggambarkan zakat, melihat eksistensi zakat, li zakati, pada zakat, wa nadzuratihim, dan perspektif pandangan fuqaha ilaiha, kepada zakat. Perbedaan ini kembali kepada cara pandang ulama fikih, para fuqaha, di dalam melihat eksistensi zakat, fungsinya zakat, wa ikhtilafuhum fi dzalika, dan perbedaan para fuqaha ini di dalam masalah ini, takyif, menempatkan posisi zakat dalam posisi apa. Kama dzakara Ibnu Rushd, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Rushd. Haliz zakatu ibadatun au haqqun murattabun fil mali lil masakin. Menarik bagaimana posisi zakat dalam pandangan ulama ahli fikih, yang menyebabkan perbedaan pandangan mereka menyikapi kasus hutang yang ada dalam zakat. Apa satu problem itu? Haliz zakatu, apakah zakat, apakah posisi atau eksistensi zakat itu ibadatun, sebagai ibadah, sebagai dogma, sebagai ritual yang langsung berhubungan dengan Allah,
Au hakun, atau zakat itu menjadi hak murattabun yang harus ditunaikan, yang diurutkan, yang harus dirutinkan, fil mali, di dalam konteks harta itu, lil masakini, bagi orang-orang miskin. Apakah zakat itu ibadah, ritual ibadah, vertikal ibadah yang lebih banyak dimensi ketuhanan, atau zakat itu hak harta yang harus diberikan kepada fakir miskin? Apakah zakat itu ibadah ritual atau zakat itu ibadah sosial? Ini menarik. Ini para ulama membaca dua posisi zakat itu dalam pandangan yang berbeda-beda. Zakat sebagai agama yang doktrin agama yang ritualistik, dengan zakat sebagai sebuah ajaran yang sifatnya sosial, fungsional. Menarik sekali ini ya. Faman, maka siapapun orangnya, para ulama maksudnya, ya, ro'a annaha, ro'a yang memandang, man itu annaha, sesungguhnya zakat, haqqun lahum, menjadi hak bagi masakin. Kalau ulama memandang eksistensi dan posisi zakat itu menjadi hak bagi orang-orang miskin, qala, maka ulama itu berkata, la zakata fi malin, la zakata fi mali man alaihi ad-dain. La zakata, tidak ada kewajiban berzakat, fi malin, di dalam, fi maliman, di dalam hartanya orang, alaihi, yang orang itu punya ad-dainu, hutang. Karena harta itu menjadi hak orang fakir miskin yang harus ditunaikan, maka tidak ada kewajiban zakat bagi orang yang punya hutang, karena dirinya sendiri punya tanggung jawab untuk membayar hutangnya. Li'anna haqqa sahibid daini, karena sesungguhnya hak orang yang punya hutang, mutaqaddamun bizaman, didahulukan masanya, ala haqqil masakini, atas haknya orang-orang miskin. Kenapa? Karena orang yang punya hutang ini punya kewajiban membayar hutangnya kepada orang yang sudah mau memberikan pinjaman hutang kepada dia. Orang yang meminjami, memberikan hutang itu juga berharap hutangnya lekas dibayar. Jadi hak itu juga harus diberikan, dan itu harus didahulukan. Wahwa, maka harta itu fil hakikati, pada hakikatnya, malu sahibid daini, itu harta pemilik hutang itu. Sebenarnya harta yang dia miliki itu milik orang yang memberikan pinjaman hutang kepada dia. Lalladzi, bukan orang, al-malu, yang harta itu biadi, di dalam kekuasaan orang itu. Meskipun dia punya uang 100 juta, tetapi dia punya tanggungan kepada orang lain sebesar juga 100 juta atau 90 juta atau 70 juta. Sehingga hakikat dari uang yang ada dalam genggaman tangannya itu ya milik orang yang sudah memberikan, mentasarufkan tanpa ingat kewajiban dia untuk membayar hutang. Ini pandangan satu ulama, ya, menarik sekali. Pandangan yang membuat kita kaya perspektif ya, kaya diskursus, kaya wacana gitu. Wa man qala hiya ibadah. Wa man, ulama, qala, yang berkata orang itu, hiya ibadah, bahwa zakat itu ibadah ritual, ibadah yang langsung hubungannya dengan Allah, ibadah vertikal. Qala, maka ulama itu berkata, tajibu, wajib zakat itu, alaman, atas orang, biadihi, yang di dalam kekuasaan orang itu, al-malu, harta. Ulama yang mengatakan bahwa ibadah ini adalah hakullah, ibadah adalah doktrin ajaran Islam yang langsung terkait dengan Allah, ibadah yang harus ditunaikan,
maka orang itu wajib mengeluarkan zakat. Orang yang punya harta sesuai dengan syarat zakat sudah 1 nisab. Kalau tijarah atau perdagangan sudah al-haulu 1 tahun, sudah ada 1 nisab, maka orang itu wajib mengeluarkan zakat. Li'anna dzalika huwa syartut taklif. Li'anna dzalika, karena sesungguhnya orang yang punya harta itu sehingga dia wajib mengeluarkan, huwa syartut taklif, itu adalah syarat pembebanan untuk pemaksaan hukum. Wa alamatuhu, dan wa alamatuhu al-muqtadiyatu lil wujub 'alal mukallaf. Wa alamatuhu, dan tandanya taklif itu, indikatornya, al-muqtadiyatu, yang menuntut, lil wujubi, bagi status hukum wajib, 'alal mukallaf, wa man qala hiya ibadah qala tajibu 'ala man biyadihil mal. Ulama yang mengatakan bahwa posisi zakat adalah sebuah ibadah ritual yang langsung terkait dengan Allah, maka ulama itu berkata orang itu wajib mengeluarkan zakat meskipun dia punya hutang. Kenapa? Karena di dalam kekuasaannya ada harta yang harus dia berikan kepada orang lain. Li'anna dzalika huwa syartut taklif, karena mengeluarkan zakat bagi orang yang punya harta itu menjadi syarat pembebanan hukum. Wa alamatuhu al-muqtadiyatu lil wujub, dan tanda-tanda yang menuntut kewajiban yang harus ditunaikan alal mukallafi, kepada mukallaf. Tandanya sudah mencapai 1 nisab dan harta itu ada di dalam kekuasaannya. Sawaun, meskipun akana alaihi denun, dia punya hutang, amlam yakun, atau dia tidak punya hutang. Dalam kondisi apapun, baik dia punya hutang atau dia tidak punya hutang, tetapi uang itu ada dalam kekuasaannya dan uang itu sudah mencapai 1 nisab, sehingga dia wajib untuk mengeluarkan zakat itu. Wa aidan, dan begitu juga artinya argumentasi yang lain dari satu kelompok ulama ini. Fa innahu, maka sesungguhnya dhamir sya'an, sesuatu qad ta'arada, sungguh bertentangan. Hunalika, di sini dalam konteks ini, haqqani, dua kewajiban, dua hak. Hakullahi, pertama adalah hak Allah yang harus dia tunaikan. Wa hakul adami, dan haknya manusia, hak kepada orang yang memberikan pinjaman, memberikan hutang kepada dia. Wa hakullahi, utawi hak Allah, artinya hak yang berkaitan dengan Allah, ahakku, itu lebih berhak, lebih harus, ayyuqda, atau ayyuqdo, ya, haknya Allah itu lebih harus dia prioritaskan untuk dibayar. Jadi ini dua pandangan ulama yang menarik. Pandangan ulama yang pertama, harta itu, zakat itu terkait dengan hak orang miskin, sehingga dalam pandangan ini ulama ini tidak mengharuskan orang berzakat karena dia punya tanggungan kepada orang lain, dan tanggungan dia harus lebih didahulukan, karena orang yang memberikan pinjaman ad-dain itu juga berharap-harap betul supaya hutangnya lekas dibayar oleh al-madin, orang yang punya hutang. Tapi pandangan ulama yang kedua,
mengatakan ibadah itu hakullah, hak Allah yang harus ditunaikan. Dan ketika hak Allah itu bertentangan dengan hak manusia, orang yang memberikan pinjaman, maka hak Allah itu harus didahulukan. Karena secara nyata dia punya uang dan uangnya itu sudah mencapai satu nisab, dan uangnya itu alladzi biyadi, dalam kekuasaannya, dalam kendalinya. Qala Ibnu Rushd, bagaimana pandangan Ibnu Rushd setelah menyampaikan dua pandangan dua golongan ulama-ulama besar ini? Wal ashbahu, pendapat yang lebih menyerupai, bi gharadi syar'i, dengan tujuan syara. Isqatu zakati, menggugurkan zakat, anil madini, dari orang yang punya hutang. Ini pandangan Imam Ibnu Rushd, seorang filosof yang luar biasa, seorang ahli hukum yang luar biasa. Beliau mengatakan wal ashbahu bi gharadi syar'i isqatu zakati anil madini, pandangan yang lebih dekat, yang lebih menyerupai, lebih relevan dengan tujuan agama, tujuan syara adalah menggugurkan zakat dari orang yang punya hutang. Artinya kewajiban madin, orang yang punya hutang itu tidak berzakat, tetapi membayar hutangnya. Sama-sama wajib. Qada uddain, atau membayar hutang, melunasi hutang ini wajib. Wama, pandangan rojahahu, yang diunggulkan Ibnu Rushdin, Imam Ibnu Rushd, pandangan yang diunggulkan oleh Imam Ibnu Rushd, huwa, pandangan ini, ma, iku sesuatu, tu'tihi nususus syariah, yang diberikan oleh teks-teks nas-nas syariah. Waruhwa, dan spirit syariah. Wa mabadi'uha, dan prinsip-prinsip dasar syariah al-ammah, yang umum, yang general. Bin nisbati, dihubungkan, lil amwal kulliha, bagi semua harta, zahiratin wa batinah, baik harta yang tampak atau harta yang tidak tampak. Imam Al-Yusuf Al-Qaradawi memberikan komentar, pandangan yang diunggulkan oleh Imam Ibnu Rushd itulah pandangan yang disampaikan atau yang yang relevan terhadap nusus syariah, teks-teks syariah, yang relevan dengan spirit syariah, yang relevan dengan prinsip-prinsip dasar syariah yang umum. Yang pandangan ini tidak membedakan apakah itu jenis harta yang zahir atau yang batin, jenis harta yang tampak atau yang tidak tampak. Wal adillatu, dalil-dalil ala dzalika, terhadap pandangan ini, mayati. Imam Yusuf Al-Qaradawi akan menyampaikan basis argumentasi untuk memperkuat pandangan yang diunggulkan oleh Imam Ibnu Rushd ini, bahwa orang yang punya hutang ini tidak ada kewajiban berzakat karena dia punya kewajiban untuk membayar hutangnya. Ini ada 6 argumentasi yang disampaikan oleh Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi untuk menguatkan, memperkuat pandangan Imam Ibnu Rushd bahwa orang yang punya hutang ini tidak punya kewajiban berzakat. Apa 6 pandangan itu? Awalan, pandangan yang pertama, inna milkiyatal madini, sesungguhnya kepemilikan orang yang punya hutang, dha'ifatun, lemah, wa naqisatun, dan kurang.
pemikiran standar status kepemilikan orang yang punya hutang itu lemah, karena dia punya tanggungan hutang yang harus dia bayar. Bahkan banyak pengusaha itu yang hutangnya tidak hanya di satu bank, di bank ini ada, di bank sana ada, di bank sana ada. Litasallutiddain, karena orang yang memberikan pinjaman itu bisa menguasai, bisa menekan, bisa memaksa al-mustahiqi alaih, yang dia punya hak terhadap uang yang ada pada madin itu. Wa mutalabatihi, dan orang yang memberikan pinjaman itu bisa menuntut bidainihi, kepada madin itu untuk membayar hutangnya. Ibarat kalau orang punya hutang di perbankan, ya dia akan dituntut oleh perbankan, lembaga keuangan itu untuk segera membayar hutangnya. Walidha, dan karena itu ya'khudhuhul gharim, mengambil harta itu al-gharim, orang yang memberikan hutang. Idza kana min jinsi dainihi, ketika harta itu dari jenis hutangnya, min ghairi qada'in wala ridha, dari tanpa harus memelunasi dan tanpa harus ada ridho daripada madin. Artinya dalam konteks tertentu, orang yang memberikan pinjaman, misalnya perbankan, misalnya bisa memaksa untuk mengambil harta orang yang statusnya sedang berhutang itu. Misalnya sudah jatuh tempo tapi tidak ada pembayaran, tidak ada cicilan, maka dengan paksa dia bisa mengambil itu. Kama huwa madhabul Hanafiyati, sebagaimana pandangan madhab Imam Hanafiyah wa ghairihim, atau wa ghairuhum, dan selain madhab Hanafiyah. Pandangan madhab Hanafiyah lebih tegas lagi bahwa ad-dain, orang yang memberikan pinjaman hutang itu bisa mengambil paksa harta yang ada pada al-madin, orang yang punya tanggungan hutang. Luar biasa ya. Waqad bayyana, dan sungguh sudah kami jelaskan, anna syarta, sesungguhnya syarat al-awwala, yang pertama, fil mali, di dalam harta, alladzi, harta itu, tajibu, yang wajib, fihi, di dalam harta itu, az-zakatu, zakat, tamamul milki, itu kepemilikan yang sempurna. Pada bab yang dulu-dulu sudah kami jelaskan, kata Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi, bahwa syarat yang pertama harta yang wajib dikeluarkan zakat itu adalah al-milkut tam, tamamul milk, kepemilikan yang sempurna, pemilikan yang tidak terkait dengan hutang. Ini pandangan yang pertama ya, untuk memperkuat marrajahahu Ibnu Rushd, pandangan yang diunggulkan oleh Imam Ibnu Rushd. Ini dialektika pemikiran yang luar biasa. Tsaniyan, pandangan yang kedua, inna rabbad daini, sesungguhnya pemilik hutang, mutalabun, dituntut rabbad daini itu bitazkiyatihi, untuk membersihkan hartanya. Artinya rabbad daini itu orang yang memberikan pinjaman hutang, yang pada hakikatnya dia juga dituntut supaya uang yang sedang ada pada pihak kedua, pihak lain itu al-madin itu, dia juga dituntut untuk membersihkan hartanya itu. Li'annahu maluhu, karena itu adalah hartanya. Wa huwa malikuhu wa sahibuhu, dan dia adalah pemilik sah dari uang itu yang sedang dipinjam oleh
orang lain yang sedang dipinjam oleh al-madin. Wa hadha huwa qaulul jumhur. Ini adalah pandangan mayoritas ulama. Falau zakahu al-madinu, falau zakka, maka jika membayar zakat atau menzakatihu harta itu al-madinu, orang yang punya hutang. Orang yang menghutangi wajib membersihkannya dengan zakat, kok orang yang punya hutang juga menzakati. La wajabat, maka pasti wajib, maka sungguh wajib az-zakatu, zakat, fi mali wahidin, di dalam harta satu orang, kota ini 2 kali. Kalau sampai terjadi kasus itu, orang yang memberikan pinjaman hutang wajib zakat, orang yang punya hutang juga wajib zakat, maka dalam satu harta ada kewajiban zakat 2 kali. Wahwa, hal ini, kewajiban berzakat dalam satu harta kok 2 kali, istiwajun, itu percampuran mamnuun, yang dilarang, dicegah fi syar'i, di dalam syarak, di dalam agama. Ya harta satu, ya kewajiban berzakat cukup satu. Cukup yang wajib berzakat itu ad-dain, orang yang memberikan pinjaman hutang, bukan al-madin, orang yang punya hutang. Jangan sampai dalam satu harta ada kewajiban 2. Ad-dain mewajib membersihkan uangnya yang dipinjam orang lain, sementara al-madin, orang yang punya hutang, juga wajib untuk membersihkan hutangnya itu dengan zakat. Ini istiwajun mamnu, satu percampuran yang dilarang di dalam agama dan memberatkan kalau dua-duanya harus sama-sama membayar zakat. Salisan, argumentasi yang ketiga dari Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi. Innal madina, sesungguhnya orang yang punya hutang, dainan, berupa hutang, yastaghriqu, yang menghabiskan, an-nisoba, yastaghriqu, yang menghabiskan hutang itu, an-nisoba, 1 nisab, au yungkisuhu, atau mengurangi hutang itu, mengurangi kadar nisabnya, dari 70 dia punya hutang 40, tinggal 30 juta misalnya. Miman, orang yang punya hutang sedangkan hutang itu menghabiskan hartanya atau mengurangi kadar hartanya, miman, itu justru termasuk orang yahillu, yang boleh, yang halal lahu bagi man itu, akhdhu zakah, mengambil zakat. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya al-madin, orang yang punya hutang itu, minal fuqara, termasuk orang-orang fakir. Wa li'annahu minal gharimin, dan dia juga termasuk orang-orang yang punya hutang, gharim. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Termasuk gharib, orang yang punya hutang, sehingga dia justru punya hak untuk menerima zakat, bukan dia punya kewajiban untuk membayar zakat. Fakaifa, maka kenapa tajibu, wajib alaihi, kepada madin, az-zakatu, berzakat, wahwa, sedangkan dia miman, setengah sangking wong, sebagian termasuk dari orang yastahiqu, yang berhak, orang itu hak zakat. Bagaimana dia wajib mengeluarkan zakat sedangkan dia justru berhak untuk menerima zakat? Ini argumentasi yang ketiga, ya, dari Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi. Rabi'an, argumentasi yang keempat, inna sodaqata, sesungguhnya sodaqah, zakat, sesungguhnya sodaqah, sesungguhnya zakat, la tushra'u, tidak disyariatkan, tidak diwajibkan, illa an dhahri ghaniyin, kecuali dari kelebihan harta, kecuali orang itu betul-betul kaya. Kama ja'a bil hadis, bagaimana keterangan ya yang datang ma fil hadis, di dalam hadis yang sudah kita terangkan yang lalu, ya. Wala ghaniya indal madin,
dan tidak ada kekayaan, tidak dikatakan orang kaya indal madin, bagi orang yang punya hutang. Kenapa? Wahwa al-madin, orang yang punya hutang itu muhtajun, dia butuh ila qada'i daini, untuk membayar hutang. Allazi ya'riduhu li'uqubatil habsi, yang hutang itu ketika tidak dia bayar nanti bisa mengantarkan dia untuk mendapat siksa. Karena satu hadis yang sangat populer itu, layul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Orang yang punya uang dan dia punya hutang tapi ternyata tidak mau membayar hutangnya, suka menunda-nunda, itu boleh dijatuhkan harga dirinya dan boleh disiksa. Jadi memang dia harus segera membayar hutangnya. Fadlan amma fihi min hammil laili wa dhullin nahar. Fadlan, apalagi, amma fihi, dari sesuatu fihi yang di dalam min hammil laili, dari kesusahan waktu malam, wa dhullin nahar, dan kehinaan waktu siang. Artinya orang yang punya hutang itu harus segera membayar hutangnya. Kalau tidak maka dia akan berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Ad-dain, orang yang sudah legowo memberikan pinjaman hutang kepada dia, punya hak untuk datang ke rumahnya, ya kan, mencaci maki dalam tanda kutip, memberikan peringatan yang keras, memberikan warning, memberikan kata-kata yang tidak, yang menjatuhkan harga dirinya. Maka hal ini harus segera dilepaskan dan dia punya uang untuk membayar hutang itu. Khamisan, yang kelima, yuhaqqiqu hadza, keterangan-keterangan yang sudah lalu itu menyatakan, membuktikan statement ini. Apa itu? Anna zakata innama wajabat muwasatan lidzawil hajat. Anna zakata, sesungguhnya zakat, innama wajabat, sesungguhnya wajib zakat itu dengan tujuan apa? Muwasatan, karena menolong, membantu, lidzawil hajati, bagi orang-orang yang punya kebutuhan untuk bertahan hidup, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Wal madinu, orang yang punya hutang, muhtajun, dia butuh ila qada'i dainihi, untuk membayar hutangnya. Sedangkan orang yang punya hutang ini punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk segera membayar hutangnya. Kahajatil fakiri, seperti kebutuhannya orang fakir untuk makan minum. Au asyadda, atau bahkan lebih berat, karena membayar hutang ini kewajiban yang lebih berat daripada kewajiban makan sehari-hari bagi orang fakir. Karena kalau dia telat, dia menunda-nunda, maka efek sosial, efek pribadinya sangat besar, berkaitan dengan nama baik, reputasi, bisa karakter assassination, ya, pembunuhan karakter dan lain-lain. Walaisa minal hikmah, dan tidak termasuk dari hikmah, dari hikmah syariah, ta'tilu hajatil maliki, mengosongkan hajatnya pemilik harta itu, lidaf'i hajati ghairi, untuk menolak kebutuhan orang lain. Artinya hikmah tasyri' itu harus mendahulukan kewajiban dirinya sendiri sebelum memberikan orang lain. Artinya tanggungan dirinya harus dia selesaikan. Jangan sampai membantu orang lain tapi tanggungan dirinya terbengkelai. Waqad qala, dan sungguh Nabi bersabda alaihi salam, ibda binafsika, mulailah dengan diri kamu sendiri, tsumma biman, kemudian dengan orang ta'ulu, yang engkau wajib mencukupi kebutuhannya, orang yang kamu wajib tanggung kehidupannya. Wa fi riwayatin, di dalam satu riwayat, lil Bukhari wa Muslimin, bagi Imam Bukhari dan Imam Muslim, al yadul ulya, tangan di atas, khairun, lebih baik, minal yadis sufla, daripada tangan yang di bawah.
Wabda dan mulailah kalau Anda punya uang biman dengan orang ta'ulu yang wajib menanggung hidupnya, keluarga dekat. Sadisan, ini basis argumentasi yang keenam. Dahsyat ini. Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi untuk mengokohkan pandangan bahwa orang yang punya hutang itu harus membayar hutangnya dulu. Jangan diwajibkan untuk berzakat. Rawa Abu Ubaid Anis Sa'id. Imam Abu Ubaid meriwayatkan Anis Sa'id bin Yazid dari Sa'id bin Yazid qala Sami'tu Utsman ibn Affan. Saya mendengar Utsman bin Affan yaqulu berkata. Bagaimana statement Utsman bin Affan? Hadza syahru zakatikum. Ini adalah bulan zakat kamu semua. Faman kana alaihi dainun, maka barang siapa yang masih punya tanggungan hutang, falyu'addihi, maka seyogianya, maka selekasnya dia membayar hutang itu. Hatta takhruju, sehingga atau hatta tukhriju, sehingga engkau mengeluarkan zakat amwalikum, zakat harta kamu semua. Sebelum kamu mengeluarkan zakatmu, bayar dulu hutangmu. Jangan sampai hutangmu belum kamu bayar, sudah kamu kurangi untuk mengeluarkan zakat. Wa fi lafdzin, di dalam satu redaksi rawahu Malikun yang diriwayatkan oleh Imam Malik, man kana alaihi dainun, barang siapa yang punya hutang, falyaqdi dainahu, maka seyogianya dia membayar hutangnya. Wal yuzakki baqiyata mali, dan dia membersihkan sisa-sisa hartanya. Atau fal yuzakki, maka dia menzakati baqiyata malihi, harta yang tersisa. Jadi orang yang punya hutang, kewajiban yang pertama adalah membayar hutangnya, karena itu tanggungan dia kepada orang lain yang harus dia bayar. Yang kedua, kalau sisa hartanya itu masih ada satu nisab, maka dia zakati, dia wajib mengeluarkan zakat. Ini pandangan statement Imam Malik. Wa fi lafdhin, di dalam satu redaksi rawahul Baihaqi yang diriwayatkan Imam Baihaqi ani Sa'ib annahu sami'a Utsman bin Affan, dia mendengar Utsman bin Affan khatiban, sambil berpidato, ala mimbari Rasulillah, di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, Utsman berkata, hadza syahru zakatikum. Ini adalah bulan zakatmu. Wa makna hadza, apa makna dari statement Utsman ini? Annahu qala dzalika, sesungguhnya Utsman berkata, menyampaikan pemikiran itu bimahdorin, di dalam satu tempat yang dihadiri binas sahabat, dari para sahabat, walam yungkiruhu, dan para sahabat yang lain tidak mengingkari apa yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman. Fadalla, maka hal ini menunjukkan ala tifaqihim, bahwa sahabat yang lain setuju mendukung alaihi kepada Utsman. Maksudnya apa? Maksudnya kalau orang punya hutang, bayar dulu hutangnya. Kalau sisa harta yang setelah dia membayar hutangnya itu masih ada satu nisab, maka dia punya kewajiban lagi untuk membayar hutang. Ini 6 pandangan yang disampaikan Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi untuk mengokohkan marjahau Ibnu Rushd, apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rushd, bahwa al-madin, orang yang punya hutang itu kewajiban pertamanya adalah qada'ud dain, membayar hutang. Karena itu kewajiban yang harus dia tunaikan, dan ketika sisa hartanya masih ada satu nisab, maka dia wajib mengeluarkan zakat, yaitu sesuatu yang harus ya. Tapi kewajiban yang pertama adalah qada'ud dain, membayar hutang. Wa min ajli hadhil wujuh al-mazkurah, saya kira cukup ya ngaji pada pagi hari ini. Kita teruskan pada Ahad yang akan datang insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.